Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail mukhatiban li ahlin nar wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tashrahu biha sudurana wa tada'u biha awzarana wa tarfa'u biha adhkarana wa tuyassiru biha umurana wa tunazzihu biha abkarana wa tuqaddisu biha asrarana wa takshifu biha adrarana wa tarfa'u biha aqdarana wa taj'alu biha awsa'a rizqika 'alaina indan qita'i a'marina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sangat ulun muliakan dan ulun hormati Syekhuna al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Sayyidi Al-Syarif Wa'li Ibn Duwainah Atallallahu amrahu ala sihatin wa afiyah wa naqulu lahu ahlan wa sahlan fi hadhihi al-qaryah allati sumiyat qaryat I love you atau bil Inglisi qaryat I love you. Wa hadhihi al-qaryah wa qaryat walidi wa jaddi rubbama jaddi wa jaddihim rahimahumullahu ta'ala. Terima kasih kepada yang membuat acara pada hari ini bertepatan dengan genapnya usia Buya 63 tahun. Dan kebalikan dari 63 tahun itu 36 tahun. Dari situlah Buya mulai menjalani kehidupan. Karena dari tahun itu Buya ditalqin oleh guru Buya Kiai Haji Badri Mastuqi, tepatnya di tahun 1983. Jadi kurang lebih sudah 36 tahun. Ada pernah dua orang Maghrabi masing-masing berumur 80 tahun. Orang Maroko kan biasa umur panjang sampai ratusan ke atas. Masing-masing bertanya, berapa umur Anda? Dan berapa yang lain menanyakan satu, berapa umur kamu? Yang menanyakan menjawab, umurku sudah 80 tahun. Yang sama-sama tua menyahut, umurku baru 50 tahun, padahal 80. Jadi akhirnya terkejut karena wajah Tuhan kan kelihatan.
wajah tua kada kau diingkari-ingkari, lain lon orang awet muda kayak Hayi ini ketahuan aja. Umurku 50 tahun, katanya yang benar aja berapa umur kamu? 50 tahun, dikerasinya 50 tahun. Terus dijawab, kok kita hampir sama-sama wajah tuanya sama-sama, di mana perbedaannya? Jadi yang mengucapkan 50 tahun, aku baru hidup ketika aku ditalkin oleh guruku. Jadi aku ditalkin tepatnya 30 tahun yang lalu. Nah di waktu itu aku belum tahu apa yang namanya zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Orang perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang kadang mengingat Allah itu seperti orang hidup lawan orang mati. Nah, jadi ketika aku ditalkin, disitulah aku sering-sering mengamalkan yang dianjurkan, dan di saat itulah aku merasa baru hidup. Jadi kalau perbandingannya, Buya kurang lebih 36 tahun, dan sebelumnya pernah mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah selama 12 tahun. Wah, kebetulan sebelum mengambil tarekat sudah didatangi oleh Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberikan oleh beliau apa-apa yang dikhususkan itu tepatnya kurang lebih 1982. Kemudian Buya mencari, waktu itu Buya berada di Taif di Saudi Arabia. Kemudian Buya pulang dengan bawa istri ke Indonesia, lalu mendapat talqin tahun 1983. Beberapa tahun kemudian Buya ditakdim oleh Habib Ja'far bin Ali Baharun, itu tempatnya di sebuah pesantren, dan sebelumnya pun sudah dimimpikan. Walhamdulillah wa syukurillah, 63 tahun ini sebenarnya bukan ulang tahun, tapi Buya menikmati, mensyukuri nikmat sudah berumur 63 tahun. Nah, apabila disyukuri, maka Allah berjanji akan menambah. Nah, mudah-mudahan tambahannya 62 kali lipat, jadi 120 lah paling kada, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, terus gigih berjuang dan berjuang. Nah, umur ini adalah modal Buya dan modal kita semuanya. Dari umur inilah kita bisa mendapatkan segala macam kebaikan. Yang pertama, kebaikan yang kita menjadi memegang 3 pilar daripada agama. Pilar yang pertama, kita menjadi seorang muslim, seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pilar yang kedua, kita menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitabnya, malaikatnya, dan semuanya. Kemudian pilar yang ketiga, dan ini kada boleh dipisah-pisah. Pilar yang ketiga adalah kita menjadi orang muhsin. Muhsin artinya orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan ibadah, dan ia merasa melihat, seakan-akan melihat akan Allah. Apabila belum mampu ia melihat Allah, maka ia rasakan Allah melihat dirinya. Dan inilah yang disebutkan dengan ilmu hakikat. Yang pertama Islam, ada ilmu fiqih, kemudian iman, ada tauhid, kemudian yang ketiga ihsan, itu adalah ilmu tasawuf, termasuk diantaranya kewajiban kita belajar ilmu hakikat. Dan dengan ini kita
kita bisa mengamalkan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah. Dan kita bisa beribadah 24 jam dalam sehari sesuai dengan pekerjaan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita bangun guring ada bacaan yang kita baca sesuai yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu ibadah. Kemudian kita minum, itu pun ada anjurannya di dalam Al-Quran. Kulu washrabu. Kemudian kita buang air, membaca, kita berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita buang air, kita bersihkan, kita mandi, lalu kita keluar memuji lagi akan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian alhamdulillahilladzi adhaba annil adha. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan penyakitku. Itu semuanya ibadah. Kemudian kita bersihkan badan, lalu kita memakai pakaian, dan pakai pakaian itu pun ada anjurannya, yaitu barang siapa ketika ia memakai pakaian dan ia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memakaiani aku akan daku dengan pakaian ini tanpa daya dan upayaku. Kita kada bisa bulah baju, kita kada bisa bulah kain, kita kada bisa bulah benang, bahkan kita kada bisa bulah kapas. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai ciptaan ini kada Allah berikan kepada kita, nah, sehingga kita berpakaian itu bukan lagi menutup aurat. Bahkan kita berpakaian dengan celana pendek, misalnya keluar di jalanan, apa kata orang? Itu laki-laki, apalagi dengan bini-bini. Karena harga seorang muslim itu mahal, harga seorang muslimah itu lebih mahal lagi. Nah, karenanya harus ditutup dengan baik-baik. Yang mengucapkan kalimat itu, maka Allah ampuni dosanya yang dahulu dan dosanya yang akan datang. Hanya dengan ucapan. Nah, seterusnya ketika kita makan, kita melihat makan dan kita memandang dari mana semua makanan ini, lalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan penuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan bahwasanya Allah lah yang sedang menyuapi kita makan. Begitu juga Allah lah yang sedang menuangi air ke dalam mulut kita. Dan seterusnya kita berdagang, kita ke kantor, kita itu dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita tidur, ada lagi bacaannya, bangun lagi, ada lagi bacaannya. Yang kada dianjurkan bacaan itu pas waktu guring. Karena kalau bacaan di waktu guring itu ngarannya maigau. Terus jalan, nah itulah nikmat yang yang harus kita amalkan. Alhamdulillah, murid Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu dengan amalan yang sedikit, dengan amalan yang sederhana yang diambil daripada saripati Al-Qur'an, itu termasuk daripada orang-orang alladzina yadhkurunallaha katsira wa dzakirat. Sekalipun ia dalam keadaan lupa, apalagi dalam keadaan ingat. Nah, apabila umur kita habis, nah kita hanya beramal dengan amal itu, berarti ibarat orang berdagang itu untungannya sekadar apa yang kita kerjakan.